Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Diriku Podcast. Masih bareng sama aku nih, Dila. Gimana kabarnya? Kalau kalian sadar belakangan ini COVID naik turun ya. Kemarin sempat turun banget. Sekarang ini awal Maret aku buat tuh tanggal 8. Ini PPKM level 4 kalau di Jogja sekarang. Gak tahu kalau di kotaku dulu juga di Tegal itu PPKM level 4 juga kemarin. Ada apa nih? Kenapa tiba-tiba naik banget? Apakah karena liburan? Apakah karena ya udah karena kita udah mikir kayak nggak kenapa-napa kok, aku nggak pakai masker nggak pernah kena kok. Jadinya kita lebih kayak ya udahlah nggak usah pakai masker, bikin pengap doang, ngapain sih? Toh nggak pernah kena. Tiba-tiba langsung kena ya belakangan ini. Dan banyak yang kayak kena gelombang 2 atau maksudnya mereka kena COVID 2 kali. Keluarga aku juga kemarin kena COVID ya. Mama sama oohku tuh kena COVID. Jadi untuk kalian yang di luar sana, semoga kalian terus sehat. Jangan lupa prokes. Tetap pakai masker pokoknya kalau kalian mau pergi. Dan selamat datang di Apa Kabar Diriku lagi. Sekarang udah masuk ke episode 25. Gila, aku kayak keren banget. Udah sampai episode 25 nih. Berarti udah, kalau misalnya aku buat terus udah 25 minggu. Wow, lama loh. 6 bulan lebih kalau misalnya aku rajin upload, padahal kemarin sempat bolong-bolong terus, cuman ya udahlah nggak apa-apa. By the way, di episode ke-25 ini aku mau bahas tentang ternyata ngekos tidak seburuk itu. Nggak usah lama-lama lagi, langsung masuk aja ke videonya. Seriusan tapi ya, sebelum aku ngekos tuh kayak denger-denger kalau orang selalu bilang, ih ngekos tuh gak enak tau, ih enakan di rumah daripada ngekos, ih ngapain sih orang pada suka ngekos, ih kamu kabur ya, ih padahal di kos tuh kamu tuh sendirian, nanti kamu sedih, nanti kamu depresi, gak ada yang lihat gimana, nanti kalau kamu bunuh diri gimana kalau gak punya teman. Sering denger kayak gitu gak sih? Mungkin gak selebay itu ya, cuman maksudnya aku sering denger lah kayak, nanti kamu sering makan Indomie, jangan sering-sering makan Indomie. Nanti kalau kamu ngekos, kamu bakal lebih sering pergi keluar, jangan sering pulang-pulang malam. Nanti kalau misalnya ngekos, itu anak-anaknya gak semuanya baik. Tapi kamu harus kenal sama semua orang ya. Dan sampai sekarang aku udah sebulan tetap gak kenal siapapun. Aku cuma kenal satu orang, itu juga karena kita satu SMA. Tapi sisanya cuma kayak halo kak, halo, ya kayak orang Indonesia pada umumnya lah. Kalau misalnya ketemu orang di tempat umum kan kayak ngangguk sama senyum aja ya, sama ngomong halo, makasih, ya gitu doang lah. Tapi nggak kenal semuanya. Apakah aku harus mencoba berkenalan dengan semua orang? Katanya juga kalau misalnya kamu ngekos nanti kurang gizi, nanti tambah kurus karena ya makanya cuma nasi, sayur asem kan banyak isinya. Nasi, ikan asin, nasi garam, nasi telur, nasi mie lagi besoknya. Ternyata besoknya nasi mie lagi. Tapi kan beda ya, hari ini rendang, besok ayam pop. Dalam bentuk Indomie juga sebenarnya. Tapi belum ngerasain itu sih, puji Tuhannya. Aku benar-benar kayak ya udah. Karena kalau biasanya kalau aku lihat dari teman-temanku, mereka ngekos biasanya kalau misalnya mereka dapat uang gitu ya di awal bulan, uang mereka habis karena mereka makan makanan yang lebih mahal dibanding mereka harusnya makan. Misalnya mereka dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta lah. Terus ya di awal bulan mereka makan KFC, makan Starbucks, makan apalah yang cukup mahal ya. Terus di pertengahan bulan mereka ke warteg lagi, makan ayam geprek. Ya harganya lumayan murah lah, 15.000 kalian udah dapat nasi, makanan sama minum gitu ya. Sama ada satu side dish lah. Anjay, side dish. Punya kayak gorengan atau kerupuk gitu ya. Kalian udah dapat dalam 15.000 kalau dekat kosku. Nanti akhir bulan bingung makan apa. Akhirnya makan Indomie deh. Atau aduh lapar, terus mereka udah stok kayak makanan cepat gitu kayak nugget atau sosis di awal bulan, mereka makan itu di akhir bulan. Cuman kan sebenarnya kalau di logikain sebenarnya mereka uangnya cukup, cuman karena di awal bulan mereka terlalu menghabis-habiskan uang, menghambur-hamburkan uang,
mereka jadi kekurangan uang kan, tapi aslinya ya uang kalian cukup guys, cuman karena kalian mungkin kurang bisa mengatur uang bulanan kalian, jadinya ya udah kurang deh uangnya di akhir bulan. Terus ada juga yang bilang kayak enak loh enaknya ngekos itu kamu bisa pulang atau pergi sesuka hatinya kamu. Ya udah, kamu mau pergi jam 2 siang gak ada yang bakal ngomong nanti makan dulu, nanti lapar di jalan. Kayak mau pergi jam 7 pagi gak ada yang bilang ngapain pagi-pagi nanti masuk angin. Kayak mau pergi malam-malam jam 5, sore-sore jam 5 gak ada yang bilang kayak jangan pergi sore-sore nanti culik setan. Kayak mau pergi jam 7 malam gak ada yang bilang kayak nanti makan malam dulu nih bareng-bareng sama keluarga yang lain, masa pergi duluan sih. Gak ada yang bilang kayak gitu. Ya udah pergi aja. Tapi sedihnya kayak jadi gak ada yang merhatiin ya, jadi ya sendiri banget gitu, kasihan gitu. Cuman selama aku di sini juga aku belum pernah pulang semalam itu. Kayaknya maksimal aku pulang jam 8 malam, kayak nggak pernah kayak jam 10. Padahal kosku ya nggak melarang itu loh, maksudnya kosku bukan tipe kos yang jam 9 udah ditutup gerbangnya, tahu jam 11 udah nggak bisa pulang. Nggak ada, cuman ya menurutku itu tergantung kitanya masing-masing nggak sih, tergantung kayak orangnya masing-masing. Nggak semua orang kalau misalnya dibebasin jadi harimau yang kelaparan di tengah padang pasir terus lihat ada kancil mana di tengah padang pasir ya. Cuman maksudnya gitulah, kalian ngerti kan maksudku ya. Nggak semua orang kalau dibebasin itu jadi kayak liar gitu, jadi akhirnya aku bisa melakukan apapun yang aku mau, nggak kayak gitu kan. Jadi ya nggak apa ya, menurutku ini cuman kayak stereotip aja nggak sih. Kadang orang cuman mikir kayak temanku kayak gitu nanti kamu kayak gitu juga loh. Ya nggak semua orang kayak gitu coy, jadi tenang aja. Kalau mama papaku denger ini, Lila nggak pulang malam kok. Dan juga katanya kalau misalnya kalian ngekos tuh jadi banyak temen, kalian harus kayak bergaul sama banyak orang karena kalian merantau atau kalian pindah kota gitu ya. Jadinya ya kalian harus membuat keluarga baru di tempat kos kalian. Yang sama kayak tadi, sampai sekarang aku masih belum punya temen yang benar-benar aku dekat ya di kos. Ya satu orang itu juga karena kita satu sekolah waktu SMA, jadi aku kenal, jadi ya udah aku temenan sama dia. Tapi yang lainnya belum terlalu sih. Ya semoga nanti aku bisa temenan sama orang lain lebih banyak, amin. Dan bilang juga kayak kalau misalnya kalian di kos nih ya, nggak semua orang tuh orangnya tenang, banyak yang berisik di kos. Nah itu aku sih jujur ya. Aku tuh cukup beser ya, maksudnya aku tuh cukup sering ke kamar mandi bagi malam-malam, misalnya jam 12 malam tuh berkencing tuh jam 1. Jadi sehari aku kencing bisa 5 kali lah. Mungkin aku mikir kayak jangan-jangan tetangga aku mikir gitu ya, nih anak kencing lagi kenapa sih, beser ya. Makanya jangan minum banyak loh. Kenapa dia minum banyak banget sampai kencing terus? Mungkin dia mikir gitu gak ya? Atau misalnya aku tuh mandi jam 4, jam 5 tuh aku udah mandi karena panas. Dan ya kalau misalnya mandinya agak malam tuh males nantinya mandinya, jadi gak mood. Jadi yaudahlah pas mood aja mandi. Jangan-jangan anak kos sebelah aku juga mikir gitu, ini anak baru jam 4 tuh udah mandi. Ya ampun, mandi tuh jam 6, jam 7 deh, jam 4 kok mandi. Mereka bilang gitu gak ya? Tapi semoga enggak, karena ya aku gak sekeras itulah kalau kencing. Tapi yang keras kan waktu ngeflashnya sebenarnya. Semoga mereka gak denger. Semoga tiba-tiba ternyata kosku kedap suara ya. Aku gak ngerti loh kosku kedap suara apa enggak sebenarnya. Tapi semoga kedap suara jadi orang lain gak bisa denger ya. Terus kalau yang paling sering tuh ya, kalau misalnya kalian pergi di tempat kos, kalian ngekos di tempat kos yang kamar mandinya di luar, itu pasti ada aja katanya orang yang jorok kan. Sabun di mana-mana, sampo kalian suka hilang karena dipakai teman, atau mending dipakai teman tapi dipakai orang yang kalian nggak kenal gitu. Terus misalnya
Gayung kalian hilang, sendal kalian hilang juga nih depan kamar. Makanya jangan naruh sendal depan kamar, nanti sendalnya diambil orang. Pasti kan banyak ya orang-orang kayak gitu, kayak ya udahlah ngambil dulu aja, toh dia nggak ngerti. Ada nggak ya orang yang beneran mikir kayak gitu? Jahat sih kalian kalau beneran kayak gitu. Jangan kayak gitu dulu. Terus yang paling sering diomongin sih, nanti kamu kangen sama rumah loh. Nggak kangen sama rumah. Jujur sampai sekarang sih nggak kangen sama suasana rumah, karena aku rasa suasana rumah sama suasana kos sama aja, nggak ada bedanya. Jadi ya gimana ya jawabnya, maksudnya ya sama aja, nggak beda jauh. Aku malah lebih suka di sini karena sendiri, aku punya banyak space di hidupku. Cuman nggak enaknya ya kalau misalnya kemana aku sakit, misalnya sakit kok kemana aku sakit, kalau misalnya aku sakit ya aku harus bisa menjaga diriku sendiri, kayak obat apa nih, aku harus gimana nih. Kalau misalnya dulu sama keluarga kan tinggal bilang kayak, mah pusing, ya udah minum obat, pak batuk, ya udah minum obat. Di sini ya mikir sendiri lah obat, kalian mau minum obat apa gitu. Tapi kalau untuk rumah ya biasa aja sih. Aku lebih menikmati ya, maksudnya kayak dapat space sendiri, aku lebih seneng, aku lebih bisa mengatur hidupku sendiri gitu. Aku mau kemana, aku mau ngapain, maksudnya aku punya pegangan diri sendiri gitu, nggak pegangan sama orang lain. Itu sih. Kalau kalian yang sering denger yang mana sih? Tapi kalau itu sebenarnya yang aku bilang dari tadi tuh benar-benar yang paling sering aku denger banget sih. Udah panjang ya, jadi akhir kata aja dari aku. Kalau menurutku sendiri itu nggak salah tuh. Kadang kalian ada orang tipe yang ngerasa kayak, ya aku sendiri nih, aku sedih karena aku takut orang-orang kira aku nggak punya temen. Nggak usah mikir kayak gitu, karena ya apa ya, ubahlah kesendirian itu tuh menjadi apa ya, kalian tuh bisa refleksi atau kalian malah belajar untuk mencintai diri kalian sendiri. Jadi nggak selamanya sendiri itu sedih. Semoga di kesendirian kalian akhirnya kalian belajar lebih banyak, kan bisa kayak gitu juga kan. Kita nggak ngerti juga potensi diri kita di mana. Itu aja dari aku. Makasih banget buat kalian semua yang udah dengerin sampai akhir. Udah sampai episode 25, gila keren banget. Cuy, gila, oh my god. See you guys next podcast. Bye bye.